Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Baik, anak-anak Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak Bapak sudah siap untuk belajar? Bergantian, secara bergantian, anak-anak Bapak masuk ke kelas mulai dari yang masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak-anak Bapak semuanya duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak Bapak, apakah sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita rapikan dulu mejanya, kita baca doa yang dipimpin oleh guru. Silakan dulu dirapikan mejanya. Silakan dikelaskan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Gerak, mulai. Dah? Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, anak Bapak silakan ditengok temannya samping kiri samping kanan. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada yang kosong mejanya? Tidak ya? Hadir semua? Alhamdulillah. Ya, baik. Selanjutnya anak Bapak mau pagi yang cerah ini kita lebih semangat lagi, semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, judulnya Dari Sabang Sampai.
pertanyaannya, kenapa, apa gunanya kita selalu harus senantiasa menyanyikan lagu wajib nasional? Coba Najwa. Menunjukkan cinta kepada tanah air. Bagus sekali Najwa ya. Salah satu kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional itu bukti bahwa kita itu mencintai tanah air, mencintai tanah air atau nasionalisme, cinta terhadap tanah air. Salah satu bentuk nasionalisme adalah dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hafal semuanya lagu tadi kan? Hafal. Baik, anak-anak Bapak, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang pembelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah. Jadi kita sebagai seorang anak itu memiliki kewajiban dan hak baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah kewajiban dan hak kita sebagai anak di lingkungan rumah. Namun sebelum kita lanjut, Bapak ingin mengingat-ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya tentang aturan dan norma. Betul itu yang kita belajar kemarin? Oke, siapa yang masih ingat apa itu aturan? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Coba dari Berlian. Aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati dan dipatuhi. Nah, aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati dan juga dipatuhi. Kalau norma, siapa yang bisa? Coba Kizia. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Nah, adalah ukuran yang harus dipatuhi di lingkungan kita, di kelompok kita. Kalau aturan itu ada tulisan. Aturan tata tertib kita di kelas tidak boleh datang tepat waktu, menggunakan seragam dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau norma apa? Kalau norma itu adalah ukuran yang harus dipatuhi seseorang. Misal di rumah kita, bagaimana kita seorang anak itu harus berbicara yang sopan kepada orang tua. Itu norma artinya. Ya, harus dipatuhi ukurannya. Nah, mungkin kita sama orang tua itu berkata kasar, ya. Kemudian bagaimana kita berkata dengan adik kita itu tidak boleh berkata kasar, itu yang normal, ya. Selanjutnya, anak-anak Bapak. Nah, sekarang Bapak punya sebuah ketukan yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Ya, coba kita perhatikan. Namanya adalah tepuk hak dan kewajiban. Nah, caranya seperti ini. Apa itu hak dan kewajiban? Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima, kewajiban adalah yang kita lakukan. Bisa? Bisa. Oke, coba semuanya berdiri. Nah, ayo kita coba nyanyikan lagu atau tepuk hak dan kewajiban. 1, 2, 3. Apa itu hak dan kewajiban? Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima, kewajiban adalah yang kita lakukan. Apa itu hak dan kewajiban? Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima, kewajiban adalah yang kita lakukan. Oke, baik, silakan duduk. Sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah nanti kita akan mengidentifikasi dan menyajikan hasil dari hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Sedangkan indikatornya nanti
Bapak akan tampilkan tayangan video, kemudian ada gambar. Nanti anak-anak Bapak bisa mengidentifikasi. Oh, ini dia hak kita di rumah, ini dia kewajiban kita di rumah. Ya, nanti kita juga akan melaksanakan yang kedua dengan diskusi. Nanti anak-anak Bapak bisa mencontohkan, menuliskan contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian ada juga nanti kita diskusi juga menentukan apa hak dan kewajiban kita di sekolah. Ya, paham anak-anak Bapak? Paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan pertamanya adalah tadi apa yang dimaksud dengan hak? Nah, tadi sudah kita nyanyikan semua. Dapat semuanya kan? Coba Abel. Hak adalah Hak adalah sesuatu yang kita terima. sesuatu yang kita terima. Betul? Betul. Apa yang harusnya kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, maupun dari orang tua atau orang lain, itu merupakan hak kita. Itu yang disebut dengan hak. Kemudian kewajiban. Coba Bapak mau yang laki-laki lagi, si bintang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan dengan penuh. Sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi yang dimaksud dengan hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Itu disebut dengan hak. Berarti kita dapat uang jajan, itu berarti hak atau tidak? Ya. Kita mendapatkan ilmu pembelajaran dari guru. Hak atau tidak? Hak. Kita mendapatkan THR dari paman. Apakah itu hak? Hak kita menerima. Kalau kewajiban segala sesuatu yang harus dilaksanakan, kita kerjakan. Ya, misalkan kamu dapat tugas dari guru. Kewajiban kita apa? Mengerjakannya. Ya. Kemudian kamu dikasih tugas sama mama untuk membantu membersihkan tempat tidur. Nah, bagaimana itu hak kewajiban? Kewajiban harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua, manakah yang kita dahulukan, kewajiban atau hak? Nah, coba Rafi, kewajiban dulu. Kalau si Alif kewajiban, kamu Furanda kewajiban. Jadi kita sepakat kewajiban tentu yang didahulukan. Iya. Antara hak dan kewajiban mana yang kita dahulukan? Oke, kita lihat apakah betul. Ya, apakah kewajiban kita dahulukan? Nah, anak-anak Bapak, coba kita perhatikan. Bapak punya dua buah gambar di depan. Yang pertama ada gambar apa itu? Sebagai kuda. Kenapa kamu sebut itu mengundang? Durhaka ya, karena dari tayangan gambarnya itu terlihat bahwasannya anak laki-laki itu sedang berbicara tidak baik atau kasar dengan orang tua yang perempuan itu. Ya kan? Jadi anak Bapak teringat dengan kisah si Malik. Kalau gambar yang kedua, siapa kamarnya yang berantakan? Nah, siapa yang kamar yang berantakan? Nah, kamu berantakan gambarnya. Nah, jadi ini adalah kamar seorang anak perempuan yang sedang tidak rapi atau berantakan. Nah, ada di sini kamar yang seperti itu. Yakin? Jujur? Nah, kalau di kamar nomor 1 ada? Mungkin ada nanti paketnya habis. Nah, dia bilang seperti itu sama mama atau neneknya. Ada? Alhamdulillah kalau tidak Nah, Bapak yakin di sini anak-anak Bapak semuanya anak-anak yang pintar, anak yang soleh dan soleha. Anak soleh, siap. Anak soleha, siap. Bagaimana duduknya?
Lanjut. Nah, di gambar yang pertama itu kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, coba Ila. Karena si Malin merantau katanya. Yang lain? Nah, karena si Malin itu tidak melaksanakan kewajiban. Bagus. Ada yang lain? Memang apa kewajiban si Malin terhadap ibunya? Nah, coba yang lain. Si Zara. Menghormati orang tua. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwasanya kalau si Malin itu dia tidak menghormati orang tua, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Sekarang gambaran nomor 2, kenapa hal itu bisa terjadi? Coba. Siapa lagi yang belum? Si Mikael. Nah, karena dia tidak membersihkan kamarnya. Membersihkan kamar itu adalah hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban siapa? Kita. Kewajiban kita. Kewajiban kita yang memakai kamar. Nah, berarti si anak ini apakah dia telah melaksanakan kewajiban? Belum melaksanakan kewajiban. Jadi, kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, apakah dia mendapatkan hak? Tidak. Kalau dia belum melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua, apakah dia menerima hak dari orang tuanya? Tidak. Nah, kira-kira kalau gambarnya seperti ini, apa yang akan terjadi dampaknya nanti pada si anak kecil ini? Coba. Mendapat dosa. Masuk api neraka. Siapa nih? Nah, tidak disayangi oleh orang tua. Siapa lagi? Ada lagi? Tidak mendapatkan kasih sayang. Oke, artinya merasa gelisah. Bagus ya anak bapak. Ya, dari jawabannya tadi sudah mengetahui bahwasanya salah satu kewajiban kita menghargai orang tua itu, nah itu sangat-sangat diwajibkan tidak hanya sebagai anak di keluarga, tapi juga diwajibkan sebagai kita sebagai orang Muslim. Nah, kalau kita tidak menghormati orang tua, apa yang terjadi? Dapat dosa dan nanti akan dihukum di dalam neraka. Mau kamu masuk neraka? Tidak. Kalau kita lihat gambar yang kedua, kira-kira kalau kejadiannya seperti ini, apa dampaknya yang terjadi? Coba si Zara. Tidur menjadi tidak nyenyak. Alif. Sarang nyamuk. Apa lagi dapat? Tidur tidak bangun. Tidak akan rasa nyaman. Depan ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Ada yang lain? Nah, jadi anak-anak bapak, kalau keadaan kamar kamu seperti ini, maka yang akan terjadi adalah kamu akan diserang berbagai macam penyakit. Kok bisa Pak? Karena kamar yang seperti ini adalah sarang dari nyamuk. Ya, nyamuk itu bisa menyebabkan kita mendapatkan penyakit DBD atau demam berdarah. Kemudian pasti kita di situ tidak akan nyaman tidurnya karena keadaannya ya tidak rapi. Paham anak bapak? Jadi mana yang kita dahulukan, apakah hak atau kewajiban? Kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban baru kita mendapatkan hak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bapak minta anak-anak bapak duduknya sesuai kelompok yang bapak berikan ya. Nah, sudah ada berbagai kelompok, silakan duduk berdasarkan berbagai kelompok. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di depan juga, di sini, depan, 5 di depan.
Bapak punya tayangan video ya. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Lara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Ya, Manila. Pergi. Pada Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Lara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Ya, Manila. Perginya jangan lama-lama ya, Ma. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Nusa akan kerjain semuanya. Jadi keputusan enak aja. Rana kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain aku kamar, novel, sama sekolah deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya pasti bagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gelas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Udah 8.000. Kan lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita beli bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Ini makan apa? Pinter. Kasian, Ma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga, Mbak. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Lara, Uma, sudah selesai semua tugasnya? udah dong, Ma.
futsal. Sering nonton futsal? Sering. Nah, kalau sering, tadi kita sudah juga nonton. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Apa? Coba, Zara. Bantu orang tua. Si kelompok 2? Belajar mandiri, bagus. Yang kelompok 3? Berbakti pada orang tua. Kelompok 5? Kelompok 4 ya. Membersihkan apa tadi? Membersihkan rumah, bantu orang tua. Lanjut. Melaksanakan kewajiban. Nah, dari tayangan video Bapak tadi, ya, apa saja kewajiban yang dilaksanakan oleh Nusa dan si Rara? Coba, siapa yang bisa tuliskan ke depan? Bapak mau tuliskan di depan. Silakan dari kelompok apa ya tadi dulu? Kelompok 4, kelompok 5. Ya, kewajiban apa saja yang dilaksanakannya tadi? Nomor 1. Nomor 2. Ya, kewajiban apa saja yang dilaksanakannya tadi? Nomor 1. Nomor 2. Kewajiban apa saja yang dilaksanakan tadi oleh si Nusa dan si Rara? Lanjut. Nomor 2, apa saja yang dilakukannya tadi? Silakan. Siapa lagi? Kelompok 2, kelompok 3. Silakan, Depati. Lanjut, kelompok 2 silakan. Tiara. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Silakan ke depan. Tadi lihat dulu. Oke, sudah ya. Nah, coba kita perhatikan ke depan. Nah, tadi kewajiban yang telah dilaksanakan oleh si Nusa dan si Rara, ya, ada yang pertama dia berbakti kepada orang tua. Kemudian ada menyapu halaman. Ada jadi dia menyapu halaman. Menyapu rumah ya. Memberi makan si kucing. Si Anta, ya kan? Baik. Mengepel rumah, membersihkan tempat tidur, menyapu kamar. Ada satu lagi yang tinggal tadi. Mencuci piring. Itu adalah salah satu contoh kewajiban yang dilaksanakan oleh anak-anak tadi. Sekarang setelah mereka melaksanakan kewajiban, hak mereka yang mereka dapatkan apa? Tadi, coba disayangi orang tua, apa lagi? Tadi sebelum rumahnya pergi dia akan mengisi hak dia. Kalau kamu tinggalkan ini dapat ini.
Dapatkan hadiah, dapatkan uang jajan. Nah, jadi setelah kita melaksanakan kewajiban, nanti akan diberi oleh orang tuanya adalah bentuk hadiah sebagai hak bagi kita. Baik, jadi apa dampaknya apabila kewajiban tadi tidak dilaksanakan? Tidak mendapat hadiah, apa lagi? Tidak mendapatkan hak. Tidak akan mendapat kasih sayang dari orang tua. Alif, apa lagi? Tentu rumahnya akan berantakan. Oke, Bapak. Tadi Bapak sudah membagikan LKPD-nya, ya. Sudah membagikan LKPD. Nanti silakan kamu diskusikan dengan teman kamu, ya. Apa yang akan diskusikan di LKPD-nya sudah terdapat gambar. Nah, kamu identifikasi. Ini gambarnya masuk kelompok mana? Gambarnya masuk kelompok mana? Silakan dicocokkan. Ya, waktu kita untuk berdiskusi selama 20 menit. Silakan. Tulis nama kelompoknya dulu. Boleh. Nah, ini gambar nomor satunya lagi apa? Dapat kado, dapat dengan saya. Nah, nanti silakan diskusikan ini masuk ke mana? Kelompok hak kewajiban. Ya, silakan nanti ya. Mau diperbaiki jawabannya juga boleh nanti ya. Siap. Ini pakai kita. Jika ada kolom kesimpulan, nanti silakan kamu tuliskan kesimpulannya apa, ya, yang mana yang hak, yang mana kewajiban, tuliskan kesimpulan.
Halo. Halo. Hai, halo. Siap. Masih ada yang belum ya? Kita tunggu waktunya 5 menit lagi ya. Setelah itu nanti satu persatu anak bapak perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Ya, jadi diskusikan siapa yang mau membacakan diskusinya ke depan. Nanti pilih temannya ya. Baik, anak bapak sudah siap semua? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan tepuk hak dan kewajiban. Oke, 1, 2, 3. Kelompok tadi sudah membuat laporannya, nanti kita minta satu-satu menyampaikan di depan. Tetapi kita mau bahas dulu. Gambar yang pertama itu apa gambar itu? Gambar kedua? Gambar ketiga? Keempat? Yang kelima? Bagaimana dia berbakti kepada orang tua? Yang kelima? Ketujuh? Lanjut? Mendapatkan perhatian dengan paham mendapat perhatiannya. Dibantu dengan mengerjakan baik. Kelompok berapa yang kita sudah pertama? Maka tahu kelompok yang tertib tadi itu. Kelompok kedua. Kelompok jangan depan. Nah, jadi halo. Nanti kamu baca aja, silakan baca nama kelompok, nama anggota kelompok, nanti silakan baca. Oke, silakan simak ya.
membersihkan tempat tidur, menyiram tanaman, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua memasak. Baik, sudah siap? Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok depan. Jadi kelompok 4 dia berdiskusi memutuskan bahwasanya gambar 1 itu termasuk hak. Sama ada? Ada yang beda? Gambar 3 termasuk hak. Sama? Gambar 6 dan gambar yang 8. Sama ada? Ada yang berbeda? Gambar kewajiban nomor 2 membersihkan tempat tidur, kemudian nomor 4 menyiram tanaman, nomor 5 berbakti kepada orang tua, dan nomor 4 yang nomor 7-nya membantu orang tua memasak. Sama? Kita kasih tepuk tangan lagi. Selanjutnya kelompok yang tertib dulu, kelompok 2. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 hasil kerjanya itu kewajiban haknya mendapatkan kado, mendapatkan boneka, mendapatkan makanan, mendapatkan bantuan dari orang tua. Sedangkan kewajiban merapikan kasur, merapikan kamar, menyapukan halaman, pamit kepada orang tua dan membantu orang tua memasak. Oke. Selanjutnya kelompok Bapak minta kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan teman-teman saya dari kelompok 5 akan membacakan kesimpulan dari hak dan kewajiban. Nama kelompok 5 adalah Zahra, Salsa, Bintang, Faris, Kezia. 1. Hak. Jadi hak anak di rumah adalah mendapatkan hadiah dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan dari orang tua, dibantu orang tua mengerjakan PR. Kewajiban. Jadi kewajiban anak di rumah adalah membersihkan kamar tidur, menyiram tanaman, pamit kepada orang tua, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 3 kelompok 5 ya telah mempresentasikan hasilnya. Jadi dia mengatakan bahwasanya hak itu dari anak di rumah adalah mendapatkan hadiah dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan dan juga mendapatkan bantuan untuk mengerjakan PR. Sedangkan kewajiban ada kewajiban membersihkan kamar, menyiram tanaman, pamit pada orang tua, membantu orang tua. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama kelompok itu Kaki Abel Kailal Nabila Rehan. Saya akan membacakan kesimpulan dari hak dan kewajiban. Jadi kesimpulan hak dan kewajiban di rumah adalah mendapat hadiah dari orang tua,
mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat makanan dari orang tua, dan mendapat perhatian dari orang tua. Kewajiban: membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman, membersihkan halaman. 2. Pamit kepada orang tua, membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 juga mengatakan hasilnya gambar pertama, gambar kelima, KRT 3 dan 8 itu merupakan hak. Sedangkan gambar yang 6, 2, 4 dan 7 itu adalah kewajiban. Kelompok terakhir. Mendapatkan kado dari orang tua, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat makan dan minum dari orang tua, mendapat uang jajan dari orang tua. Kesimpulan kewajiban: membersihkan tempat tidur, membersihkan taman atau halaman rumah, menolong orang tua masak, mengerjakan PR dari guru. Oke. Baik. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Nah, jadi tadi kesimpulannya Anda mendapatkan hak itu, mendapatkan kasih sayang, kado, kemudian mendapat makanan, minuman, dapat juga uang jajan. Kemudian kesimpulannya untuk kewajiban: membersihkan tempat tidur, membersihkan taman, menolong orang tua, memasak, dan mengerjakan PR. Setuju? Setuju. Anak soleh. Siap. Anak solehah. Siap. Bagaimana duduknya? Begini caranya. Oke, kita lanjutkan anak-anak Bapak. Jadi dari 5 kelompok tadi ada 1 kelompok yang Bapak berikan apresiasi, ya, karena dari awal tadi diskusi sampai akhir tadi kelompoknya itu tertib, ya. Kemudian presentasinya juga bagus, yaitu jatuh kepada kelompok 6. Ada? Jatuh kepada kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya nanti anak-anak Bapak kelompok lain bisa mencontoh dari kelompok. Baik, selanjutnya anak-anak Bapak. Bapak punya tayangan video lagi, silakan kita saksikan bersama-sama. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya.
Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa. Oke. Nah, itu tadi sudah kita saksikan video ya tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Nah, siapa yang ada menyimak video ini tadi? Nah, semua kan? Apa saja hak kita di rumah katanya? Perlindungan orang tua, apa lagi? Makanan dan minuman. Nah, nasihat dari orang tua dan kasih sayang dari orang. Sedangkan kewajiban, bantu orang tua, menghargai dan patuh pada orang tua. Apa? Berbakti pada orang tua, apa lagi? Mengasihi dan menyayangi keluarga. Ada orang tua, ada bapak, ibu kita dan adik-adik kita. Nah, baik anak-anak bapak, dari sekian tadi pembelajaran kita, adakah anak-anak bapak yang masih belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Yakin sudah paham? Sudah. Kemudian tadi kita sudah belajar apa kesimpulan pembelajaran kita. Siapa bisa? Apa saja yang telah kita pelajari tadi? Hak dan kewajiban, aturan dan norma. Oke, kewajiban hak di rumah dan di sekolah, apa lagi? Apa saja kewajiban kita sebagai anak di rumah?
Patuh orang tua, menghargai orang tua, berbakti kepada orang tua, mematuhi aturan di rumah. Kewajiban kita sebagai anak. Oke. Hak kita di rumah. Mendapat kasih sayang, perlindungan dan mendapatkan nasihat dari orang tua. Baik, anak Bapak. Jadi pelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Kesimpulannya adalah antara hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan dengan seimbang. Kerjakan terlebih dahulu kewajiban, baru kita akan mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Kalau kita tidak menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, maka nanti akan terjadi ketidaknyamanan terhadap diri sendiri ataupun keluar. Baik, anak-anak Bapak, selanjutnya ini Bapak sudah punya soal evaluasi kita. Nanti silakan kamu kerjakan di dalam buku latihan ya. Dah. Oke, anak-anak Bapak. Pegang. Dah. Anak-anak Bapak, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Terlebih dan kurang Bapak mohon maaf. Selanjutnya, berhubung waktu kita sudah habis, kita akan lanjutkan dengan pembelajaran kita yang selanjutnya itu tentang PUBG. Dan untuk materi kita selanjutnya nanti kita akan membahas lagi hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Oke, paham? Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.